Video akhir-akhir ini udah semakin mengarah ke dalam diri ya. Senang banget gue karena emang waktunya kayaknya kita mulai berpikir ke dalam diri gitu, dari dalam dulu. Bukan masalah luar, bukan masalah penampilan doang, bukan masalah rambut lagi, bukan masalah lo dilihat orang lagi, tapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ya itu lebih berarti ke mental. Bagaimana caranya lo memandang diri lo sendiri. Wah, makin berat nih perjalanan kita. Tapi kalau misalnya perjalanannya mulai memberat, berarti hasilnya jauh lebih baik lagi. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjadi orang yang semangat demi masa depan yang lebih cerah. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya pembahasan akhir-akhir ini udah lumayan berat. Sampai ada salah satu komen yang bilang kalau misalnya lebih baik bahas tentang outfit aja bang, dibanding bahas-bahas yang begini nih kayak kurang jelas. Mungkin kalau misalnya dia melihat channel Be More Gentle adalah outfit, ya udah gitu. Cuma Be More Gentle adalah gentle itu dalam hati, lembut itu dalam hati. Lembut itu tidak kelihatan ya, bukan kata kerja tapi kata sifat kalau lembut itu. Jadi kalau sifat ya lebih ke dalam ya. Jadi kalau misalnya ditanya value terbesar dari Be More Gentle adalah ya bagaimana tentang kesehatan mental. Cuma menurut gua kalau misalnya gua bahas tentang kesehatan mental kayak terlalu berat. Jadi gua akan bahas ke minusnya. 5 tanda kalau misalnya mental lo kurang sehat. Yuk, let's go and check it out. Tanda yang pertama adalah lo tidak merasa cukup dengan diri lo sendiri. Apapun yang lo miliki lo merasa kurang. Fisik lo mungkin lo ngerasa kurang, mungkin lo ngerasa pendek. Ketinggian juga ngerasanya minus. Lo mungkin ngerasa kekurusan, lo mungkin merasa terlalu gemuk. Lo mungkin kayak gue ya, gue tatonya banyak, waktu itu gue ngerasa minus. Terus gue waktu SMA udah punya berewokan, gue ngerasa tua. Semuanya pokoknya ada yang minus, dan gue juga mengalami itu. Sampai akhirnya gue menemukan titik dimana gue harus berdamai dengan diri gue sendiri. Dan gue minta kalau misalnya kalian ingin menjadi orang yang dewasa dan memiliki kesehatan mental yang sangat kuat, lo harus berdamai dengan apapun kekurangan yang lo miliki di tubuh lo. Sebenarnya nggak ada yang minus, cuma persepsi kita yang melihat itu adalah kekurangan. Jadi bener, ini sangat keren. Gue tertampar dengan omongan gue sendiri. Menurut gue nggak ada yang namanya baik atau buruk, lebih atau kurang tuh nggak ada. Itu tergantung persepsi kita. Semuanya adalah hal yang baik. Kalau misalnya kita ngomong gini ya, semua adalah hal yang baik dan datang itu dari Tuhan. Munculnya namanya yang kurang atau misalnya kelebihan atau kekurangan, itu muncul dari persepsi kita masing-masing. Semuanya dibikin sama Tuhan itu adalah hal yang baik. Cuma dari kitanya yang melihat itu ada yang kurang, karena sifat manusia yang nggak pernah ngerasa puas. Dan ini sangat kuat kaitannya di masalah fisik. Mungkin kayak masalah gigi, atau mungkin masalah jerawat, atau mungkin masalah kebotakan rambut. Semua fisik itu seharusnya bisa diubah ya, kalau misalnya tidak terlalu berat di urusan gen. Seharusnya kalau masalah fisik bisa dirawat, bisa di-adjust. Mungkin kalau misalnya parah banget bisa dioperasi ya. Cuma menurut gue intinya adalah bagaimana lo bisa memandang diri lo yang menurut kita buruk itu pun adalah hal yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Kalau misalnya lo bisa memandang semua hal seperti itu, gue yakin mental lo akan menjadi sangat kuat. Tanda kedua, lo selalu diselimuti oleh rasa amarah, emosi, rasa takut, rasa was-was, panik, cemburuan, iri, dengki. Wah, karena lo tidak merasa komplit dengan tubuh lo. Lo tidak merasa penuh dengan apa yang lo miliki. Lo tidak merasa kelebihan apa yang lo punya. Lo selalu melihat kelebihan apa yang orang lain punya. Dan untuk masalah emosi ya, kalau misalnya ada orang lain yang memancing amarah lo, kalau misalnya mental lo sehat, lo tidak akan berpengaruh sama sekali. Kalau misalnya lo memandang diri lo adalah mahal dalam tanda kutip, apakah momen tersebut cukup mahal untuk lo ikutin? Nah, kalau misalnya lo memandang diri lo seperti itu, mental lo akan menjadi mental yang sangat kuat. Sugesti supaya mental lo dan diri lo itu menjadi orang yang lebih positif. Kalau negatifnya narsisme, kalau misalnya positifnya ya ini adalah support untuk mental lo supaya lebih kuat. Nah, kalau misalnya hidup lo mau positif ya lo harus berpikir positif terus. Kalau misalnya hidup lo mau negatif ya udah anggap ini sebuah narsisme. Tanya ke diri lo, kok bisa sih gue cemburu? Emang gue nggak punya apa sih? Terus lo pikir, oh iya gue punya ini, gue punya itu, gue punya ini, gue punya itu. Dan nggak perlu lo bahas ke orang lain. Cukup ngobrol dengan hati lo, sadari, oh iya gue punya ini ya. Bagaimana cara pun lo bersyukur dengan yang penting lo bisa tahu ternyata lo punya sesuatu yang bisa ngebuat lo merasa cukup dengan diri lo. Dan itu adalah cara melawan emosi, cemburu, dan kawan-kawannya tadi. Tanda ketiga adalah lo tidak memiliki hubungan yang sehat dan tidak awet. Mau itu masalah cinta, masalah karir, sama orang tua, mungkin sama keluarga. Kalau misalnya hubungan lo tidak langgeng, ada beberapa sisi juga yang gue alami. Ya namanya perjalanan hidup, nggak akan bisa semuanya lo capai di waktu yang bersamaan. Di sisi cinta mungkin lo bisa temuin checkpoint yang baru, sementara di sisi keluarga mungkin bisa lebih ketinggalan di belakang. Begitu juga sebaliknya. Dan sisi kehidupan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kalau misalnya lo udah tahu ini dan tidak membandingkan sisi-sisi kehidupan lo dengan sisi orang lain, gue yakin lo akan merasa nyaman lagi dengan diri lo. Dan ketika lo nyaman, mental lo akan lebih kuat untuk memandang diri lo. Dan akhirnya perasaan, hati, dan akal lo akan lebih terkontrol karena mental lo udah sehat. Dan hasilnya bisa membuat hubungan lo jauh lebih langgeng,
lebih awet, lebih sehat, mau itu urusan cinta, karir, dan sebagainya. Jadi sekarang tahu kan betapa pentingnya lo memandang diri lo. Tips keempat adalah tidak bisa merasa nyaman atau susah memiliki kepercayaan kepada orang lain. Dan ini udah jelas, kalau misalnya lo nggak bisa percaya sama orang lain, mau berdasarkan pengalaman atau berdasarkan keputusan secara logika lo tadi, akan susah lo mau jalanin tips yang sebelumnya. Lo mau punya hubungan yang langgeng, mau punya hubungan yang awet. Gue barusan bilang masalah logika. Kalau misalnya masalah hati, udah ikutin aja. Lo lihat semua orang adalah ciptaan Tuhan. Yang mempertemukan lo dengan orang tersebut, yang membuat kalian ngobrol obrolan apapun itu. Kalau misalnya otak lo yang ngomong gitu ya, lo ngeliat gayanya begini, lo ngeliat gerak-gerik tubuhnya begini, lo lihat matanya begitu. Kalau misalnya dijadikan sebagai faktor untuk bagaimana lo bersikap, that's fine. Cuma kalau misalnya ngebuat lo menjadi judgmental si orang tersebut, kayaknya nggak cocok dia sama gue, kayaknya dia nipu nih, misalnya gitu ya. Sayang, karena banyak peluang yang lo tutup duluan tuh. Siapa tahu dia nggak nipu, siapa tahu dia orangnya jauh lebih baik daripada pikiran kita, dan bisa jadi salah satu peluang rezeki buat kita, misalnya kayak gitu. Kalau lo berpikir seperti itu, mental lo akan jauh lebih kuat dan rasa percaya lo terhadap orang lain akan jauh lebih besar. Tanda terakhir adalah lo tidak bisa menertawakan diri lo sendiri. Semua orang punya kekurangan, semua orang punya cerita lucu. Kalau misalnya lo tidak bisa cerita ke orang lain, minimal lo tidak bisa ngetawain hal tersebut, kayaknya ada mental issue yang lo alamin. Mungkin itu trauma, mungkin apapun itu ya. Tapi menurut gue cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah berdamai gitu. Dan ujungnya mungkin lo akan bisa menertawakan masalah lo, karena masalah-masalah yang dulu tidak akan berhasil membuat lo sampai di titik kehidupan lo sekarang ini. Jangan pernah diseselin, jangan pernah dijadiin musuh ya, karena masa lalu itu mengajarkan hal yang banyak. Kalau misalnya lo mau menjadi orang yang benar, belajar untuk jadi orang yang salah dulu. Kalau misalnya lo mau jago dalam sesuatu, gagal dulu dalam hal itu. Itu yang akan membuat lo tahu di mana letak kesalahannya, dan akhirnya lo memperbaiki kegagalan lo sampai lo menjadi orang yang jauh lebih keren dari yang sebelumnya. Ini baru channel Be More Gentle nih ya. Aduh, kalau ngomongin cewek jadi males kan? Keren loh kalau ngomongin diri sendiri. Jadi di next video gue akan bahas tentang, gue lupa berapa tandanya, gue udah bikin kontennya juga secara notes. Yang pasti konten berikutnya adalah bagaimana cara memperkuat mental. Lo tanya ke diri lo, ada beberapa faktor yang ada dalam diri lo. Kalau misalnya emang ada, coba berdamai. Nanti kita ketemu di video berikutnya untuk memperkuat mental lo sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh, Fashiety jangan lupa juga ada di bio di bawah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.